Halo, aku perwakilan dari kelompok 6 akan menampilkan video presentasi yang berjudul Perencanaan Produk Baru dalam Perspektif SCM. Sebelum memulai, izinkan kelompok kami memperkenalkan anggota-anggotanya. Yang pertama ada aku sendiri, Anagung Sagung Rahmardana Mesti. Yang kedua ada Niketut Ayu Patricia Dewi. Yang ketiga ada Nikadek Novi Cahyanti. Yang keempat ada Nikadek Cynthia Kristina Guna Putri. Yang kelima ada Aprilia Nurul Setiawan, dan yang terakhir ada Iputu Widikarya Mertayasa. Baik, materi yang akan kita bawakan pada kesempatan hari ini adalah perencanaan produk baru dalam perspektif SCM. Dalam perspektif supply chain, perancangan produk baru adalah salah satu fungsi vital yang sejajar dengan fungsi-fungsi lain seperti pengadaan material, produksi, dan distribusi. Menurut Fisher, tahun 1997, fungsi supply chain pada dasarnya bisa dibedakan menjadi fungsi fisik dan fungsi mediasi pasar. Kegiatan seperti pengadaan material, produksi, pergudangan, dan pengiriman termasuk dalam kelompok fungsi fisik. Sedangkan dalam fungsi mediasi pasar termasuk aktivitas riset pasar, perencanaan produk, dan pelayanan purna jual. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang time to market sebagai faktor keunggulan bersaing. Time to market adalah waktu antara gagasan perancangan produk baru dimulai sampai produk tersebut dipasarkan. Sebagaimana kita ketahui, proses merancang produk baru harus melalui berbagai fase kegiatan dan masing-masing kegiatan tersebut tentunya memakan waktu dan juga biaya. Proses dari pencarian ide sampai rancangan siap diluncurkan bisa cukup lama dan di dalamnya seringkali terjadi pengulangan untuk menyesuaikan rancangan dengan informasi-informasi terbaru yang diperoleh oleh tim perancang. Fase-fase kegiatan dalam perancangan produk baru secara umum dijabarkan sebagai yang pertama, idea generation, yang kedua, business atau technical assessment, yang ketiga, product concept, yang keempat yaitu product engineering and design, yang kelima prototype design, yang keenam test and pilot production, yang ketujuh manufacturing ramp up, yang terakhir juga launch. Baik, selanjutnya ada ketertiban supplier dalam perancangan produk baru secara tradisional. Supplier sering dipilih setelah rancangan produk selesai dibuat dan siap diproduksi. Mereka diperlukan untuk memberikan masukan tentang material apa yang cocok untuk suatu rancangan produk baru dan apakah supplier tersebut nantinya bisa masuk material yang dibutuhkan. Beberapa manfaat yang bisa diperoleh dengan melibatkan supplier antara lain penghematan biaya material, peningkatan kualitas dan kecocokan material dengan rancangan yang dibuat, serta mengurangkan waktu perancangan maupun waktu manufaktur. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang DBM atau Design for Manufacturability, yang dimana DBM adalah praktik rekayasa yang memperhitungkan tidak hanya suatu produk akan terlihat atau berfungsi, tetapi juga bagaimana produk itu akan diproduksi dengan menerapkan prinsip-prinsip DBM untuk produk baru atau yang sudah ada. Produsen dapat meningkatkan kualitas produk sekaligus mengoptimalkan biaya dan waktu pengiriman. Yang kedua ada Supply Chain Management atau SCM, adalah produk yang dipertimbangkan dalam merencanakan produk baru. Semestinya bukan hanya masalah kemudian untuk diproduksi, kelayakan jual, biaya, dan waktu pengembangan rencana tersebut, namun juga hal-hal lain seperti aspek lingkungan dan aspek-aspek supply chain management. Rencana produk yang mempertimbangkan supply chain management dinamakan dengan design for SCM. Yang terakhir ada reverse logistik, adalah proses pembinaan suatu barang, kepemilikan barang dari konsumen menuju distributor untuk memanfaatkan kembali kegunaan suatu barang, atau juga bisa karena barang tersebut rusak atau tidak sesuai dengan permintaan. Selanjutnya yaitu efek kesamaan komponen.
Upaya untuk meningkatkan kesamaan pada sebagian dari komponen-komponen yang digunakan pada produk-produk berguna untuk mengatasi bertambah jenis komponen secara cepat dan mengatasi bertambahnya jumlah komponen secara cepat. Kesamaan komponen yang tinggi akan membantu perusahaan dari berbagai segi. Yang pertama, akan mengakibatkan terjadinya penurunan tingkat persediaan. Yang kedua, kompleksitas proses produksi akan menurun dengan meningkatnya kesamaan komponen. Yang ketiga, kesamaan komponen juga bisa meningkatkan economies of scale, sehingga biaya-biaya tetap dalam memproduksi akan tersebar pada jumlah produk yang lebih banyak. Yang keempat, apabila komponen tersebut dibeli dari pemasok, perusahaan akan memilih posisi tawar yang lebih baik, karena jumlah komponen yang dibeli per jenis akan lebih tinggi. Baik, selanjutnya adalah contoh studi kasus. Studi kasus yang akan kami bawakan pada kesempatan kali ini adalah studi kasus tentang Zara. Berawal dari sebuah pabrik piyama dan pakaian wanita di La Coruña, Spanyol, Zara adalah salah satu perusahaan pakaian yang paling sukses di dunia dalam menerapkan konsep quick response. Perusahaan ini tercatat sebagai satu-satunya jaringan penjual pakaian kelas dunia yang mampu mengirimkan pakaian jadi ke toko-toko di seluruh dunia dalam waktu 2 minggu setelah proses desain. Kiriman pakaian datang ke setiap toko 2 kali seminggu. Kebanyakan item hanya berada di sebuah toko kurang dari 2 minggu. Kondisi ini memungkinkan Zara kelihatan ramping. Sangat kontras dengan toko-toko pakaian lain seperti Next, Marks & Spencer, H&M, Gap, Benetton, atau Matahari di Indonesia. Zara memiliki sekitar 300 orang staf yang bekerja sebagai desainer, spesialis pasar, dan spesialis pembeli. Setiap tahunnya mereka mengeluarkan sekitar 40.000 rancangan produk baru, di mana sekitar seperempat akhirnya dipilih untuk diproduksi. Usia mereka rata-rata 26 tahun dan memiliki semangat kolegial dan dinamika yang tinggi, dengan kedudukan yang relatif sama tanpa hierarki yang kaku. Inspirasi rancangan diperoleh dari berbagai kegiatan internasional seperti pameran, diskotik, majalah, dan peragaan busana. Di samping itu, mereka memperoleh umpan balik tentang selera pasar dari setiap toko di seluruh dunia. Desainer bertugas untuk membuat rancangan awal. Rancangan tersebut kemudian didiskusikan dengan spesialis pasar dan bagian pengadaan. Dilengkapi dengan peralanan CAD, mereka kemudian merevisi rancangan sesuai dengan hasil kesepakatan. Setelah rancangan selesai, proses selanjutnya adalah pembuatan sampel. Masing-masing spesialis pasar bertugas untuk menangani toko-toko tertentu. Selama proses pengembangan produk baru, komunikasi intensif terjadi antara desainer, spesialis pasar, buyer, dan manajer toko. Keputusan produk mana yang akan diproduksi dan seberapa jumlah order dari masing-masing toko didasarkan atas diskusi di antara mereka. Kunci penting dalam merajut keberhasilan ini adalah integrasi yang erat antara keseluruhan proses yang terdiri dari desain, pengadaan, produksi, distribusi, dan retailing. Nah, itu dia tadi video presentasi dari kelompok 6. Mohon maaf jika ada salah-salah kata atau materi yang disampaikan kurang maksimal. Akhir kata, aku sebagai moderator ingin menyampaikan terima kasih banyak untuk kalian yang sudah menyimak. Terima kasih.